Masih dengan tema yang sama di minggu kemarin, salat kemarin, yaitu mempertahankan iman di tengah dunia yang berubah. Ya, sekali lagi mempertahankan iman di tengah dunia yang berubah. Ya, ini kemarin karena kepotong karena ada banyak kesalahan teknis kendala di salat kemarin, jadi terpotong. Nah, jadi saya lanjutkan hari ini untuk kita bisa benar-benar memahami, ya, supaya kita pun memahami tentang iman kita sebagai orang yang percaya, bagaimana sikap kita untuk mempertahankan iman, ya kan? Karena seperti yang saya sudah sampaikan bahwa banyak orang hanya sekedar beriman, tapi tidak tahu cara untuk mempertahankan iman. Nah, minggu lalu sudah sampai di bagian yang pertama. Ya, saya akan ulangi, nanti yang pendahuluan boleh saksikan kembali di YouTube nanti. Ya, karena ini agak lumayan panjang. Ya, jadi di bagian yang pertama itu adalah tantangan iman di zaman modern. Ya, nah saya sudah jelaskan minggu atau sabat yang kemarin, ya, di bagaimana dunia menawarkan banyak hal. Ya, banyak hal tentunya bukan hanya sekedar biasa-biasa, tetapi adalah suatu bentuk yang menarik, yang indah. Tetapi saya sampaikan bahwa di balik keindahan itu ada racun yang bisa mematikan iman. Nah, inilah kebanyakan orang percaya yang terjebak dengan tawaran-tawaran dunia yang di dalamnya itu padahal adalah racun yang bisa mematikan iman percaya kita. Ya, nah kita bisa perhatikan bahwa racun apa itu yang bisa mematikan iman kita. Yang pertama adalah godaan dunia. Ya, godaan dunia minggu yang lalu saya singgung tentang media sosial. Itu udah pasti, ya, karena zaman sekarang zamannya media. Kemudian hiburan, ya, kemudian gaya hidup konsumtif, ya, dan yang paling terkenal adalah pencarian popularitas. Nah, semua ini bisa membuat kita lebih sibuk membangun citra diri daripada membangun iman, ya kan? Coba saudara lihat di media sosial, semua dari kalangan sampai termasuk kalangan pendeta pun narsis di media sosial, ya kan? Bagaimana mereka membangun citra diri, ya kan, demi popularitas, demi terkenal, ya. Nah, banyak orang lebih rajin, ya, hari-hari membuka ponsel daripada membuka kitab suci, mempelajari, ya, tentang kebenaran yang terjadi hari-hari ini. Ya, mereka lebih bersemangat untuk mengejar like, ya, daripada mengejar hadirat Elohim. Kemudian lebih takut kehilangan follower daripada takut kehilangan iman. Ini nyata, realita yang terjadi. Ya, tetapi mereka justru tidak takut untuk kehilangan jiwa. Ya, padahal jelas-jelas firman Elohim katakan dalam Matius 8:30 itu bisa baca, saudara. Ya, apa gunanya kita memperoleh seantero dunia kalau kita kehilangan nyawa, kehilangan jiwa? Sangat disayangkan, saudara. Ya, haleluya. Nah, di bagian yang kedua ini, ya, yang merupakan poin penting untuk kita bisa pahami bersama. Poin yang kedua adalah tekanan hidup. Ya, poin yang kedua adalah tekanan hidup. Tekanan hidup itu apa aja? Ya, tekanan hidup saya sudah singgung di sabat yang lalu adalah tentang masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, bahkan masalah kesehatan yang sering kali membuat iman kita goyah, betul? Ya. Dan saya katakan sebenarnya yang membuat iman kita goyah hanya seputaran ini aja, gak ada lain, saudara. Ya, yang membuat kita iman goyah kita sampai hari ini
tekanan hidup, masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Ini terputar-putar di sini kalau saudara mempelajari dengan seksama. Ya, makanya saya mau bahas ini sudah. Ya, yang pertama tentang masalah ekonomi. Ya kan? Apalagi sudah di akhir zaman begini sudah. Ya, makin sulit saudara ya. Haleluya. Di mana banyak orang percaya, termasuk orang Kristen Nasrani, ya, terus bergumul dengan yang namanya kebutuhan sehari-hari. Betul? Ini problematika saudara. Ya, ketika penghasilan sudah mulai tidak cukup, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kegelisahan. Ya kan? Apalagi dengan naiknya harga-harga. Dan ini terjadi realita, dan saya sampaikan bahwa 9 bahan pokok bahkan semua harga barang yang ada itu akan terus naik saudara, akan terus melonjak. Ya, haleluya. Nah, ini kan yang membuat iman goyah saudara. Dan saudara perhatikan di media sosial yang viral, yang banyak sebenarnya, tapi ini yang viral karena anaknya menangis karena bapaknya dibunuh. Karena apa? Maling ayam saudara. Iya. Karena tekanan hidup. Iya kan? Masalah ekonomi, masalah perut, masalah makan minum saudara. Iya. Dan memang kalau diteliti dari kepolisian memang tabiat sudah. Ya. Tapi memang di satu sisi saya sudah jelaskan bahwa tidak membenarkan yang namanya maling tetap maling. Ya, tidak dibenarkan, oke? Membunuh juga tidak dibenarkan karena main hakim, saudara. Ya, karena orang dibantai oleh beberapa orang dan akhirnya mati, saudara. Dibunuh karena dihakimi. Jadi tetap dua-duanya salah. Makanya saya katakan tadi tidak dibenarkan, saudara. Ya, tidak dibenarkan. Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang membuat orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat, saudara. Ya. Kalau kita mau sadari bersama saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita beriman sungguh, kita tidak akan khawatir. Sekalipun secara manusia kekhawatiran itu ada. Ya, tapi kalau firman itu menjadi rema, kita tidak akan khawatir. Sekalipun secara manusia ada kekhawatiran. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, apalagi berbicara akhir zaman. Yang saya katakan tadi, maling dibunuh, dan sekarang juga sudah makin banyak pencurian di mana-mana. Ya. Inilah tekanan ekonomi saudara Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan ketika uang menekan saudara. Ya, inflasi terjadi di mana-mana. Mata uang tidak ada harganya. Sudah sekarang ini saudara, ngeri. Belanja 100.000 cuma dapat apa? Gula, micin, iya kan? Cabai, bawang, udah itu aja saudara. Kalau mau dipikir-pikir, nggak ada harganya lagi sama sekali, saudara. Ya, dan akhirnya mulai muncul pertanyaan, saudara, apakah Tuhan benar-benar mencukupkan? Iya kan? Tapi kalau di Kehilat seperti yang kita nyanyikan tadi, Yahweh, apa tadi? Iya kan? Menyediakan. Apakah hanya sekedar nyanyian? Kalau kita betul mengimani saudara, dia akan tetap menyediakan. Dia Yahweh Jireh. Dia yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya tetapkan imanmu, bukan hanya sekedar beriman saudara. Ya, haleluya. Terlebih firman Elohim katakan dalam Matius 6:31-32 dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Karena dia Yesua yang dia pernah menjadi manusia. Jadi dia tahu segala kebutuhan kita sebagai manusia, saudara.
Jadi tidak ada perlu yang dikhawatirkan sebenarnya kalau kita tahu kebenaran firman. Ya, cuman kadang-kadang ketakutan itulah yang membuat iman kita goyah. Nah, makanya saya katakan tadi, iman membuat iman kita goyah adalah apa? Yang memang tidak punya beriman, hanya memiliki iman KTP, percaya, hanya sekedar percaya, tapi tidak pernah melakukan iman tanpa perbuatan mati. Makanya ketika diperhadapkan dengan tekanan demi tekanan, goyah saudara. Ya, goyah. Ya, padahal kita tahu kebenaran firman. Bahkan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi oleh karena tekanan, kerja terus, nanti aja ibadah. Kan begitu, saudara. Ya, ini fakta dan realita, saudara. Setan memutarbalikkan kebenaran dan kita terhimpit oleh apa? Ya, oleh tekanan hidup, apalagi yang sudah berumah tangga, saudara. Ya, nanti akan saya bahas tentang keluarga. Ini belum, baru masalah tentang tekanan, tapi memang ada dampaknya, ya, tentang keluarga. Ngeri, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, haleluya. Namanya kalau sudah berbicara ekonomi berdampak. Ya, berdampak ke semua hal. Kemudian yang kedua, tekanan pekerjaan. Nah, ini, ya kan? Haleluya. Di dalam pekerjaan pun iman seringkali diuji, betul? Iya. Jangan saudara pikir hanya kerja di kantoran, hanya kerja di swasta, hanya kerja di pemerintahan, pegawai negeri, guru, ya, yang iman saudara diuji. Tapi saudara yang kerja parit pun iman saudara seringkali diuji. Iya kan? Kenapa? Karena ada godaan untuk kompromi dengan yang namanya kejujuran demi keuntungan. Banyak yang ngampuk kejarahan, ngampuk ketoki. Nah, ini ngeri-ngeri sedap loh, saudara. Betul? Hanya untuk sebuah keuntungan. Apa susahnya kita jujur, betul? Apa susahnya kita jujur dalam bekerja? Iya. Kalau kata Sidak Melayu, Anda bekerja dengan cara yang begitu hanya untuk mendapatkan keuntungan, Anda curang, itu tidak halal. Ya, haleluya. Makanya hidupmu tidak akan pernah merasa cukup. Padahal tahu kebenaran firman Elohim. Haleluya. Jadi dalam setiap pekerjaan apapun, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak memiliki iman, kita akan mudah tergoda dan kita akan mudah kompromi dengan kejujuran. Nampok sana, nampok sini. Hati-hati, saudara. Ya, jangan bikin malu. Apalagi kita sudah mengenal nama kudus Bapak Yahweh, lalu masih mencari keuntungan dalam pekerjaan, tipu sana tipu sini. Ngeri, saudara. Ya, haleluya. Bahkan ada tekanan target yang membuat orang lebih sibuk mengejar angka daripada mengejar hadirat Elohim. Iya kan? Apalagi ada yang kaitannya tadi dengan tekanan ekonomi. Semakin tertekan, semakin dia mengejar angka, iya kan? Ya semakin dia melupakan Elohim. Semakin dia melupakan untuk mengejar kebenaran. Dan ini realita, saudara, yang terjadi bukan cuma di kita. Di kita apalagi, di luar sana lagi. Ya, haleluya. Bahkan ada persaingan, ya, yang membuat apa? Iri hati. Ya, betul nggak, saudara? Alami ini, udah pasti, saudara. Ya, namanya dunia pekerjaan ada yang iri hati, iri kepangan, saudara.
Ya, alangkah baiknya kita menjaga hati. Ya, lakukan dengan jujur setiap pekerjaanmu dan lakukan pekerjaanmu hanya untuk Elohim, untuk Bapa Yahweh, bukan untuk yang lain, saudara. Sama dengan Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam setiap pekerjaan apapun yang saudara lakukan, perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Dalam hal terkecil pun, saudara, kalau kita lakukan untuk Tuhan, luar biasa berkatnya. Haleluya. Ya, jadi diingatkan kita, saudara, hari-hari ini jujurlah dalam bekerja. Nggak usah ngampuk pangan. Ya, nggak usah tipu pangan. Ya, mengerikan kalau ada jemaat yang model begini, saudara. Apa susahnya kita hidup jujur? Amin. Haleluya. Ya. Ya. Gak bisa diampu, saudara. Ya, kalau CCTV terbatas, tapi kalau CCTV-nya Bapak Yahweh itu nggak terbatas, tembus sampai ke dalam hati, saudara. Ya kan? Karena firman Elohim katakan manusia melihat apa yang terlihat, tapi Bapak Yahweh melihat tembus. Anda ngampuk ke pangan, ngampuk ke toke, ngampuk ke sesama, ngampuk ke jalan, bahaya, saudara. Ya, jujurlah, saudara. Amin. Saya harus ingatkan ini. Jangan sampai hanya terlihat kita jadi orang beriman, setiap saat beribadah, lalu kelakuan di lapangan, di pekerjaan kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Ngeri kan? Jadi bahan omongan orang. Iya kan? Haleluya. Kalau mereka omongin kita tentang kebenaran, is okay, no problem, terserah. Iya kan? Haleluya. Tapi jangan sampai kita jadi batu sandungan terhadap kebenaran. Udah tahu kebenaran tapi masih suka nipu, suka bohong. Ya, terus apa gunanya setiap sahabat dibacakan, jangan berdusta, jangan mencuri. Masuk di mana itu? Masuk kanan keluar kiri, nggak ada nyangkut-nyangkutnya sama sekali. Itu fungsinya dibacakan setiap sahabat untuk diingatkan. Karena manusia ini bukan lupa, pukul lupa, itu intinya, saudara. Haleluya. Ya, jadi perhatikan baik-baik kebenaran ini. Kemudian yang ketiga, yang saya katakan tadi tentang masalah keluarga. Ya, ini penyakit, saudara. Ya, Bapak Yahweh ciptakan keluarga bukan menciptakan suatu malapetaka, saudara. Ya, tapi keluarga adalah tempat yang indah. Ya, tetapi juga menjadi sumber tekanan, saudara. Cuma di awal-awal pacaran aja yang dunia serasa milik berdua. Iya kan? Yang lain ngontrak. Bahkan tai gigi rasa coklat, itu di awal pacaran. Ya, ketika sudah jadi sah jadi suami istri, sudah berumah tangga, apa yang terjadi? Saya sudah katakan contoh kasus di Banco. Anak dua masih kecil-kecil, lakinya selingkuh, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Dia bunuh anak dua, terakhir dia bunuh diri. Ini kan bodoh, saudara. Ya, makanya kalau belum mampu untuk menikah, jangan menikah. Ya, ada yang nggak bunuh diri tapi ngambil laki pangan. Nah, ini lebih parah lagi ini, saudara. Sama-sama parah, sama-sama nggak beres. Ya. Ini yang terjadi realita di hari-hari yang terakhir, saudara. Ya, makanya kalau belum siap menikah, jangan menikah. Ya, makan tuh cinta. Ya, makan tuh cinta. Kalau udah nggak beras gula kopi, makan tuh cinta. Ya, ini yang terjadi, inilah dilema, saudara. Ya, pertengkaran suami istri bisa melemahkan iman. Ya, jangan bilang dah. Haleluya. Ya kan? Yang di viral itu, yang di Banci itu kan sempat viral itu. Ya.
Ngeri loh saudara hari-hari ini. Ya. Kemudian anak-anak yang sulit diarahkan saudara. Ya, ini juga bisa membuat apa? Orang tua putus asa. Orang tua sudah didoktrin dari zaman mari, banyak anak banyak rezeki, sekarang apa? Pening. Betul? Beranak terus. Bukan saya melarang Anda untuk beranak, pikir-pikir saudara. Betul? Artinya ngumuman sendiri, banyak anak bikin susah. Bukannya bantu Pak, ini lain. Kan? Realita. Ya, inilah doktrin mindset yang salah. Orang tua pikir dengan cetak banyak anak, mereka jadi pembantu orang tua. Nggak bisa, saudara. Karena ketika mereka dewasa, mereka punya kehidupan sendiri. Nggak bisa orang tua mendikte anak tersebut. Sahabat turun melahirkan terus. Ngeri saudara. Ya. Kan sekarang anak-anak ada yang bunuh mamanya, ada yang bunuh bapaknya. Karena nggak dibeliin sepeda, karena nggak dikasih duit, karena pinjol, karena judi online, judol. Akhirnya orang tua jadi sasaran. Ya, makanya saya sudah bilang orang tua, jangan manjakan anakmu, selesai hidupmu. Ya, akhirnya apa? Stres orang tua. Ya, haleluya, ini terjadi saudara. Ya, karena memang di zaman sekarang ya memang begitu saudara. Lihat di media-media sosial yang terjadi hari-hari ini. Ngeri loh saudara. Ya, anak-anak zaman tahun tak ada kelebihan vitamin. Jadi kelakuan pun ngeri saudara. Ya, sulit diarahkan anak-anak hari ini. Ya, bahkan tekanan dari orang tua atau saudara, ya itu juga bisa membuat hati luka saudara. Ya, makanya perlu pentingnya jaga hati. Makanya di setiap akhir ibadah dikatakan jagalah hatimu. Sebenarnya kita ini udah lengkap loh saudara. Cuman kitanya ini pura-pura nggak ngerti apa bagaimana, nggak ngerti juga saya. Ya, haleluya. Untuk itu jadilah keluarga yang taat, yang setia. Hadirkan Elohim di tengah-tengah keluargamu, amin. Ya, dan yang paling penting adalah komunikasi. Jujur, jangan ada dusta. Saling terbuka satu dengan yang lain, haleluya. Ya. Dan satukan hati, fokus Anda beribadah kepada siapa. Mantapkan iman. Seperti Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Ya. Paham ya? Yang keempat, kesehatan. Nah ini juga saudara. Ya. Ketika tubuh sakit, iman juga seringkali diuji saudara. Ya. Haleluya. Doa untuk kesembuhan yang belum dijawab. Nah, akhirnya apa? Jalan pintas yang ditempuh, dukun yang dicari. Ya kan? Karena apa? Hatimu yang ragu. Benar nggak nih Tuhan? Ada nggak nih Tuhan? Kok lama benar sembuhnya? Kan gitu. Kalau Anda tahu firman Rasul Paulus katakan mati adalah keuntungan. Amin. Kalaupun aku harus hidup untuk apa? Berbuah. Haleluya. Kalau mati, dah mati dalam Elohim, luar biasa. Kalaupun Bapa Yahweh izinkan untuk hidup, hidup yang berbuah, buah yang matang, amin. Haleluya. Ya, apalagi penyakit yang berkepanjangan, lane lagi saudara. Ya, ngeri. Bahkan yang cuma lemah-lemah fisik aja udah membuat semangat rohani menurun.
Iya kan? Apalagi kerja udah belajar jumbo ya udah makin lemah fisiknya itu. Udah makin lemah, malah semayang aturan adil, aturan beginilah, aturan begitulah. Udah. Iya kan? Ini realita, nggak bisa diampun, saudara. Ya. Tapi ingat baik 2 Korintus 4:16 katakan, sekalipun tubuh kami semakin lemah, manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Biar makin tua tapi ya manusia batinia kita diperbaharui, saudara. Ya umur makin bertambah boleh-boleh aja, makin tua boleh-boleh aja, tapi semangat itu nggak boleh kendor, amin. Haleluya. Karena apa? Kita diperbaharui manusia batinia kita, saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan hari tekanan hidup itu nyata, saudara. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa tekanan bukan alasan untuk meninggalkan iman, amin. Ya, tekanan bukan alasan untuk meninggalkan iman. Catat baik-baik itu. Ya, justru tekanan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa iman kita teguh. Haleluya. Ya, masalah ekonomi mengajarkan kita untuk percaya kepada pemeliharaan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Kemudian tekanan pekerjaan mengajarkan kita untuk bekerja dengan integritas. Ya, bukan bekerja dengan selampau, dengan ngampu pangan. Tipu sana tipu sini, itu bukan integritas. Itu cemen, saudara. Ya. Kemudian masalah keluarga mengajarkan kita untuk tetap setia dalam kasih. Ya, sekalipun firman Elohim katakan kasih akan semakin dingin, tetapi itu tidak diterapkan untuk kita sebagai orang yang percaya, amin. Kasih itu harus semakin luar biasa dalam kehidupan pribadi, ya, bertetangga maupun dalam keluarga suami istri, amin. Haleluya. Kemudian sakit penyakit mengajarkan kita untuk berharap kepada kekuatan Elohim. Amin. Haleluya. Berharap sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Jangan menyerah karena nggak sembuh-sembuh dukun bertindak. Nah, ini parah, saudara. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau sampaikan, ya, iman sejati itu tidak bergantung kepada keadaan. Amin. Sekali lagi, iman sejati tidak bergantung kepada keadaan, tetapi kepada Elohim yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, dalam sebuah ilustrasi, ya, ada sebuah pohon besar di tengah badai. Ya, angin bertiup kencang, kemudian hujan turun deras, tetapi pohon itu tetap berdiri tegak karena akarnya menghujam sampai ke dalam tanah. Ya, bisa dikatakan kalau kita di sini apa, pohon beringin, saudara. Itu mau ditumbang kayak apapun nggak bisa, saudara. Ya, karena ketahannya kokoh, karena akarnya itu sampai ke dalam luar biasa. Ya, demikian pun saudara dan saya, saudara, sebagai orang yang percaya. Ya, tekanan hidup boleh-boleh saja datang dari segala arah. Akan tetapi jika akar iman kita tertanam dalam Bapa Yahweh, kita tidak akan pernah tumbang. Amin. Iya, yang tumbang itu ya iman yang dibangun di atas pasir. Ada badai, ada banjir bandang, selesai. Kan terlihat dari hari ini. Haleluya. Iya. Ya, saudara harus paham ini, saudara. Ya. Harus jadi seperti pohon beringin yang mengakar luar biasa. Dan akar kita ada di dalam Bapa Yahweh. Percayalah, kita tidak akan pernah tumbang sampai receh. Amin. Haleluya. Ya, saudara lihat nanti sampai akhir banyak yang tumbang nanti. Ya, karena saya sudah jelaskan di media sosial di Facebook. Bulan Agustus ini banyak kejutan demi kejutan yang akan terjadi. Banyak sekali. Terlebih fenomena
kemarau dan El Nino. Banyak yang nggak paham tentang apa itu kemarau, apa itu El Nino. Ya, kemarau itu apa? Itu musiman. Ya, tahunan. Kalau El Nino ini jarang sekali terjadi. Ya. Nah, El Nino inilah yang memparah kemarau, saudara. Ya. Itu intinya, El Nino inilah yang memperparah kemarau. Makanya saudara lihat di daerah-daerah yang lain termasuk kita, mulai terjadi lahan kebakaran di mana-mana. Ya, tanah mulai retak-retak kering, petani mulai galau, mulai kekeringan. Ya, ini saudara. Belum lagi nanti, ngeri saudara. Ya, berdoa saja supaya di bulan ini tidak terjadi seperti tahun 98. Ya, makanya saudara lihat di mal-mal daerah Surabaya, Jakarta, mungkin daerah lain yang lain masih nyusul, sudah membangun tembok, bukan tembok, pagar tinggi-tinggi pakai kawat berduri. Untuk apa itu sih? Dulunya nggak pernah, kok sekarang? Karena mereka sudah tahu untuk mengantisipasi nanti kerusuhan, berarti nantinya akan terjadi kekacauan. Kenapa mereka pasang pagar? Supaya tidak ada ini penjarangan. Karena kalau terjadi kekacauan, akan terjadi seperti tahun 98, bahkan lebih parah, penjarahan akan terjadi. Kalau itu terjadi, dampaknya kemana? Ke kita juga. Ya, berbahagialah saudara dan saya yang sudah persiapan. Jadi tidak mati kelaparan. Ya, nanti barang-barang bisa hilang, bisa nggak ada. Demikian pun terjadi kekacauan seluruh, termasuk pasar Nanakayan itu nanti pun dijarah orang-orang jahat nanti. Karena makan pun udah susah. Ya, udah terang-terangan, udah nggak mencuri lagi, langsung jarah. Itu berapa toko tuh di pasar? Ngeri saudara. Ya, makanya sudah dipersiapkan, sudah dikasih tahu, bangun kampung aman. Persiapan, kacau kita berlari, kan gitu. Ya, jangan bilang nggak tengok pagi, saudara akan lihat nanti. Ya, ngeri saudara. Ya, kemudian yang ketiga lanjut, kekecewaan rohani. Ya, nah ini, ya, saudara lihat kan, banyak orang-orang Kristen kecewa hari-hari ini. Akhirnya banyak terpecah belah gereja, akhirnya pindah organisasi, akhirnya mendirikan organisasi baru. Ya, haleluya. Karena kenapa? Karena banyak orang yang dulunya itu bersemangat, berapi-api, ya kan? Tapi sekarang mulai dingin, saudara. Ya, doa hanya menjadi rutinitas. Membaca bahkan mendengarkan firman kayaknya bosan, ya kan? Pelayanan dilakukan tanpa hati, hanya sekedar kewajiban, karena disuruh melayani nggak dari hati lagi, ngeri saudara. Ya, lalu apa kata firman Elohim dalam Matius 24 ayat 12? Firman Tuhan sudah memperingatkan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi nggak usah heran lagi saudara. Ya, kasih akan menjadi dingin dan jelas terjadi saudara. Ya, makanya saya mau tegaskan, jangan biarkan kasihmu kepada Elohim menjadi dingin. Ya, lebih baik saudara dan saya kehilangan dunia daripada kehilangan kasih kepada Bapa Yahweh. Kalau sudah kehilangan kasih kepada Bapa Yahweh, udahlah selesai saudara. Ya, jadi hati-hati. Ya, yang keempat, nilai-nilai yang bergeser. Ya, di zaman modern mengajarkan toleransi terhadap dosa. Iya kan? Ini fakta. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Ya, apa yang dulu dianggap salah sekarang dianggap normal. Ya, makanya muncullah istilah new normal. Keadaan yang nggak normal jadi normal saja. Ya,
Kemudian pergaulan bebas dianggap wajar. Kemudian korupsi dianggap pintar. Ya. Kemudian keserakahan dianggap ambisi. Ngeri nggak saudara? Apa kata Yesaya 5 ayat 20? Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Hati-hati saudara. Baik. Nah, hati-hati saudara. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tantangan iman di zaman modern ini benar-benar real, benar-benar nyata, di mana iman bisa melemahkan, ya, melemah bukan karena kita tidak percaya, ya, akan tetapi karena kita tidak waspada. Firman jelas katakan berjaga-jagalah, sadarlah, berdoalah. Ya, ingat baik dunia akan berusaha menarik kita untuk menjauh dari Elohim. Ya, nah tekanan hidup berusaha menghancurkan pengharapan kita. Hati-hati saudara. Bahkan kekecewaan rohani itu berusaha untuk memadamkan api kasih kita. Ya, makanya saya tegaskan untuk kita semua sebagai jemaat dan juga yang menyaksikan YouTube ini. Saya tegaskan, jangan biarkan keadaan menentukan imanmu. Akan tetapi, biarlah imanmu yang menentukan cara engkau menghadapi keadaan. Makanya jelas iman tanpa perbuatan mati. Seketika Anda beriman, hadapi kenyataan dengan imanmu. Ya, dengan keadaan yang sekarang. Ya. Saya kasih ilustrasi lagi saudara bisa bayangkan, ada sebuah kapal di tengah badai. Ya, kemudian kapal itu tidak tenggelam karena kenapa? Karena ada air di luar. Nah, bagaimana kalau air itu masuk ke dalam kapal, apa yang terjadi? Kapal itu bisa tenggelam, betul? Ya, sama demikian juga dengan iman kita. Ya, bukan dunia di luar yang akan menghancurkan kita, bukan, saudara. Akan tetapi dunia itu masuk ke dalam kita, itulah yang menghancurkan. Itulah tawaran-tawaran dunia yang menghancurkan saudara, penuh dengan ambisi. Ya kan? Karena apa? Hanya untuk mengejar dunia. Tanpa Anda sadari, dunia itulah sudah masuk dan menghancurkan hidupmu. Dan ini realita yang sudah terjadi, saudara. Ya, nggak usah di luar deh, jemaat kita pun tengok aja sendiri. Ya, saya to the point. Dunia sudah masuk menghancurkan hidup mereka yang dulunya luar biasa. Berapi-api, semangat menggebu-gebu, belum diberkati, berdoa minta berkat, setelah diberkati selesai. Ngeri, saudara. Haleluya. Paham ya? Haleluya. Saya lompat di bagian yang kedua. Bagian yang kedua, bagaimana cara memelihara iman? Ya, cara memelihara iman. Haleluya. Saudara, iman itu seperti api. Ya, api tidak akan tetap menyala kalau tidak dijaga, betul? Ya, jadi kalau saudara menyalakan api lalu dibiarkan, dia akan padam, betul nggak, saudara? Sama halnya dengan iman kita. Kalau tidak dipelihara, ia akan melemah dan mati. Makanya kitab suci katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, betul? Artinya apa? Tetap dipelihara supaya rohmu itu terus menyala. Kalau dibiarkan, dia akan padam dengan sendirinya. Paham? Firman itu jelas sebenarnya, saudara. Ya, jelas sekali, saudara. Sama ibarat tumbuhan tanaman. Apalagi di kemarau begini, sudah dirawat pun ada yang mati. Coba lihat, saudara, saya berusaha tanam ubi, paya, jagung.
Ada yang pertumbuhannya, padahal dipelihara 1 minggu 3 kali siram. Kan begitu, supaya dia ada pertumbuhan. Tapi ada juga yang nggak tumbuh. Nah, ya memang mudah begitu, saudara. Apalagi yang nggak dirawat sama sekali, ya selesai, saudara. Ya, haleluya. Jangan sampai iman kita melemah dan mati karena nggak dipelihara. Ya, jadi mematahkan iman, yang penting percaya. Oh, nggak bisa, saudara. Apalagi yang katakan sekali selamat, tetap mati, saudara. Karena imanmu tidak dipelihara. Itu yang saya katakan iman kepedean. Banyak penyembah Bapak Yahweh pun terlalu pede hari-hari ini. Geri, saudara. Ya, haleluya. Ngeri, saudara. Karena itu, mari kita lihat bagaimana iman harus dipelihara. Iman harus dipelihara. Yang pertama, doa yang tekun. Ya, jangan nanti susah baru mau berdoa. Jangan nanti sakit baru mau berdoa. Makan aja lupa berdoa. Nah, toh. Karena ada saking kayanya makan lupa berdoa. Saking diberkatinya makan pun lupa berdoa mengucap syukur. Ya, itu hal sepele soal makan minum. Ya, saking laparnya. Ya, haleluya. Doa bukan rutinitas, saudara. Bukan sekedar rutinitas, tapi doa adalah nafas hidup, amin. Tanpa doa iman kita akan mati. Ya, doa membuat kita tetap terhubung dengan Bapa Yahweh, amin. Haleluya. Bahkan doa menguatkan hati ketika keadaan melemahkan kita, saudara. Doa itulah yang memberikan kita kekuatan. Makanya dalam kitab suci katakan, masuk ke kamar, tutup jendela, tutup pintu, berdoa. Bukan ngegosip, bukan menceritakan ke orang lain kalau dia ember, selesai persoalan saudara kemana-mana. Ya, ikuti firman, katakan masuk kamar, tutup pintu jendela, berlutut berdoa, menangis di situ. Ya, dan perlu ingat baik, doa membuka jalan bagi kuasa Elohim bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, sudah lihat Hizkia sakit, berdoa. Tadinya sudah divonis mati, hidup. Doa bisa mengubah sesuatu, amin. Nah, gimana bisa berubah saudara nggak pernah berdoa? Haleluya. Bukan nggak pernah, udah tidak lagi. Karena mungkin saking nyamannya hidup, udah lupa deh itu yang namanya doa. Ya, makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dia katakan, berdoalah senantiasa. Berarti tanpa putus. Ya, doa Daniel 3 kali sehari. Kita nggak perlu 3 kali sehari, dalam hati berdoa, dimanapun kita berada berdoa. Mau berjalan berdoa, mau bekerja berdoa. Ada waktu khusus Anda masuk ke kamar berdoa. Tapi dalam setiap perjalanan kehidupanmu ada doa, amin. Ya, jadi jangan biarkan doa hanya menjadi formalitas, ya. Doa harus menjadi gaya hidup orang percaya, amin. Yang kedua, baca firman. Ya, firman adalah makanan rohani. Tubuh adalah makanan jasmani. Jiwa adalah makanan healing. Ketiga-tiganya butuh dikasih makan, amin. Ya, jangan tubuhmu yang makin gendut dikasih makan. Firmanmu makin mati. Ya kan, rohanimu makin mati, tubuhnya makin gendut, healing terus, ya. Firman gak ada. Ya, harus seimbang. Ya, jasmani dikasih makan, rohani dikasih makan, jiwa pun dikasih makan. Nah, firman adalah makanan rohani. Haleluya. Firman memberi arah ketika kita bingung. Ada tertulis, Yesus aja pakai firman, ada tertulis. Ya, firman memberikan kekuatan ketika kita lemah. Jangan mengeluh. Jangan seperti bangsa Israel.
Ya, firman menegur ketika kita mulai menyimpang. Jangan ngampuk ke toke, jangan ngampuk ke jerahan. Nah, kan? Ada firman yang mengingatkan, amin. Ya, firman menegur. Jangan ngolet. Jangan ngampuk. Kan ada semua. Disconnected. Ya, Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Amin. Ya. Jadi manusia bukan hanya dari makanan yang kita makan sehari-hari, saudara. Bukan itu. Tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi jangan biarkan kitab suci hanya menjadi hiasan di rak, taruh di lemari, disimpan bagus-bagus. Pas mati taruh Alkitab di atas kepala. Ini kan error namanya. Selama hidup Alkitab disimpan rapat-rapat dalam lemari sampai dimakan tikus, sampai berdebu. Giliran mati dikeluarkan taruh di atas kepala mayat. Emang dia mau baca dalam kubur? Ini kan orang Kristen aneh-aneh. Ya, haleluya. Ya, jadi jangan biarkan kitab suci hanya menjadi hiasan, ya, tapi jadikan firman sebagai pelita bagi setiap langkah-langkah kita, apalagi sudah di akhir zaman. Kalau nggak ada firman, selesai hidupmu. Ya, yang ketiga, persekutuan dengan sesama orang percaya. Ya, sesama orang percaya, komunitas berarti. Ya, iman tidak bisa dipelihara sendiri. Ya, artinya apa? Kita butuh saudara seiman untuk saling menguatkan, amin. Iya, makanya. Buat apa ada komunitas kalau masing-masing egois? Justru komunitas inilah saling mengingatkan, saling peduli satu dengan yang lain, saudara. Ya, kita masih butuh saudara seiman untuk sharing, saling menguatkan. Ya, karena dalam persekutuan itu membuat kita nggak sendiri, saudara. Ya, nah orang-orang yang stres, depresi itulah karena merasa hidupnya sendiri, apalagi suami, istri, keluarga nggak mendukung, sendiri, stres. Ya, persekutuan juga memberikan dorongan ketika kita lemah. Ya, bahkan persekutuan menjaga kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa karena saling mengingatkan, saudara. Makanya jadilah komunitas jangan munafik, saudara. Ya, harus saling terbuka dalam komunitas, saling share, saling menguatkan. Ya, saya sudah khotbahkan dulu tentang jemaat mula-mula, bagaimana cara hidup mereka. Ya, kemudian Ibrani 10 ayat 5 katanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah komunitas. Ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan. Nah ini, coba lihatlah ada berapa kakak kita. Haleluya. Ya, jadi orang yang menjauh dari persekutuan itu akan mudah diserang setan, saudara. Iya, akan mudah diserang setan orang yang jauh. Makanya semakin kesetanan hari-hari ini. Setan pun heran. Karena lane dari setan tabiat mereka. Ya. Mudah diserang setan hari-hari ini orang percaya, termasuk penyembah Bapak Yahweh. Ya. Kenapa? Ya ibaratnya seperti domba yang terpisah dari kawanan. Dombanya lagi bareng-bareng, dia entah kemana arah. Tersesat. Paham nggak, saudara? Ada banyak sekarang nih kawanan domba yang tersesat hari-hari ini. Terserahlah, yang penting saya sudah sampaikan. Mau terima atau tidak urusan sudah. Mau ibadah atau tidak, saya tadi kan, tutup pintu tidur. Masih mikir. Ya, yang keempat, ketaatan kepada Elohim. Ya. Iman tanpa ketaatan hanya teori. Saya tegas
ini baik-baik. Iman tanpa ketaatan teori, karena firman pun jelas katakan iman tanpa perbuatan mati. Berarti orang Kristen yang hanya beriman itu cuma teori doang. Ya, ketaatan membuat iman nyata dalam tindakan. Nah, itu baru iman. Ya, taat sekalipun sulit, sukar. Betul? Taat meski nggak ngerti, taat aja, manut aja biar nggak ngerti. Ya, bahkan taat itu harus berkorban. Ya, semakin menjelang perayaan 3 hari raya terakhir, semakin merosot. Apa yang nak diraya nanti? Ibadah begitu aja. Bulan September tanggal 26, Yom Teruah. Di kalau gawai daya, luar biasa persiapan. Di Imlek, luar biasa persiapan. Tidak perayaan Papayai, sepi. Ya kan, ngeri, ini realita kok yang terjadi hari-hari ini. Ya. Apa kata firman dalam Yohanes 14 ayat 21? Barang siapa mempunyai perintahku dan menurutinya, dialah mengasihi. Kalau kita mentaati perintah-perintah, berarti kita mengasihi. Kalau kita mengasihi lalu kita nggak taat, ngampuk. Ya, jadi ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Elohim. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, iman tidak bisa dipelihara dengan cara instan. Ya, akan tetapi iman harus dijaga setiap hari. Makanya kenapa iman on off? Ya, naik turun, timbul tenggelam. Ya karena nggak dipelihara. Dia hanya cukup segera jadi orang beriman tanpa mau melihara iman. Ya, haleluya. Ngeri saudara, peliharalah imanmu, amin. Kemudian doa adalah nafas iman. Anda nggak beriman, apalagi yang berdoa, udahlah selesai. Ya, saya katakan tadi firman adalah makanan iman. Persekutuan adalah pelindung iman. Dan ketaatan adalah bukti iman. Jangan bilang Anda beriman, Anda nggak taat. Itulah yang saya katakan tadi, gampo, pembohong besar. Dan bapak segala pendusta siapa? Itu dia, setan, saudara. Ya, jadi saya tegaskan saudara, iman yang tidak dipelihara akan padam. Ya, tetapi iman yang dijaga akan bertumbuh dan bersinar. Ya, iman yang dijaga akan terus bertumbuh. Pelihara aja, udah gak lama rapture kok, pelihara aja, amin. Haleluya. Ya, sebagai ilustrasi saya kembali sampaikan, ya saudara bisa bayangkan sebuah api unggun. Ya, kalau tidak ditambah kayu, api itu akan padam. Sama seperti contoh tadi saya sudah sampaikan. Ya, nah kalau dibiarkan tanpa dijaga, angin akan mematikan nyalanya. Tetapi kalau terus diberi kayu, dijaga dari angin dan kemudian dirawat, api itu akan tetap menyala terang. Ya, demikianlah iman kita. Kalau tidak diberi bahan bakar seperti doa, firman, persekutuan dan ketaatan, maka iman akan padam. Akan tetapi kalau dijaga, iman akan tetap menyala dan akan menerangi orang lain. Amin. Ya, ayo seberapa pun kita pelihara iman, amin. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Udah detik-detik terakhir sangat disayangkan. Ya, haleluya. Bagian yang ketiga, ketika badai datang. Ya, jadi saudara, hidup orang percaya tidak pernah dijanjikan bebas dari badai, betul? Alkitab tidak pernah menjanjikan itu. Ya, justru kitab suci berkata bahwa kita akan menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bahkan di akhir kitab suci dikatakan kita akan menghadapi masa sukar. Ya, akan tetapi saudara perhatikan baik bahwa badai bukan tanda Elohim meninggalkan kita, amin. Ya, badai adalah kesempatan untuk melihat kuasanya bekerja.
Yang pertama, badai adalah kenyataan hidup. Ya, badai bisa berupa masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik dalam keluarga, ataupun dalam tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Ya, badai bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan dan membuat kita goyah. Akan tetapi badai tidak akan pernah lebih besar daripada kuasa daripada Elohim. Amin. Ya, karena dalam Mazmur 46 ayat 2 katakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, kita tidak akan takut. Amin. Ya. Yang kedua, jangan lepaskan tangan Elohim. Ketika badai datang, banyak orang justru melepaskan tangan Elohim. Mereka berhenti berdoa, mereka berhenti baca firman dan merenungkan firman, bahkan mereka berhenti beribadah. Akan tetapi justru di saat badai kita harus berpegang lebih erat lagi kepada Elohim. Amin. Pegang janji-janjinya, bukan pegang perasaan, saudara. Baper aja terus. Ya, orang Kristen terlalu baper. Ya, pegang firman, bukan pegang keadaan. Ya, pegang kasihnya, bukan pegang ketakutan. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 46 ayat 1 katakan, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Amin. Penolong. Nah, itu dia. Siapa yang nyanyikan itu? Yang meninggal, ya kan? Tidak sampai dinyanyikan lagu, dijadikan lagu, saudara. Penolong yang setia. Ya, luar biasa. Yang ketiga, badai membentuk iman. Badai bukan untuk menghancurkan kita, akan tetapi untuk membentuk kita. Karena tanpa badai iman tidak akan bertumbuh. Tanpa badai kita tidak akan belajar bersandar sepenuhnya kepada Elohim. Bahkan tanpa badai kita tidak akan pernah melihat mujizat. Betul? Ya. Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Elohim setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Yahweh tahu sampai di mana batas kekuatanmu. Amin. Haleluya. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, saya kasih ilustrasi lagi di mana seorang murid yang sedang dilatih oleh gurunya. Ya, sang guru memberikan ujian bukan untuk menjatuhkan murid, saudara. Ya, akan tetapi untuk mengukur dan menguatkan kemampuannya. Ya, makanya kita sekolah dulu kan ada ujian, saudara. Ya, demikian juga Elohim. Badai adalah ujian iman. Elohim tidak mengizinkan badai untuk menghancurkan kita. Akan tetapi lewat badai itulah supaya kita kuat. Ya, jadi saudara, badai hidup itu pasti datang. Ya, tetapi saudara ingat baik bahwa badai tidak pernah lebih besar daripada Elohim. Badai tidak pernah lebih kuat daripada janjinya. Badai tidak pernah menghancurkan orang yang tetap berpegang kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Ya. Jadi saudara, badai bukan alasan untuk menyerah. Amin. Akhir zaman bukan alasan untuk menyerah. Amin. Masa sukar bukan alasan untuk kita menyerah. Amin. Badai adalah kesempatan untuk membuktikan iman tetap teguh. Amin. Awas ya. Makin loyo, makin ada badai. Ya, saudara tahu burung apa? Elang, iya kan? Raja Wali. Ya, burung Raja Wali, makin ada badai makin nyandi ya saudara, makin terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Kalau burung elang, burung pipit, ya udah ada badai udah. Ya, kita harus jadi Raja Wali di akhir zaman. Amin. Haleluya, haleluya, luar biasa. Ya, oke. Bagian selanjutnya udah nggak lama lagi. Bagian yang keempat. Ya, bagian-bagian terakhir. Bagian yang keempat adalah janji kemenangan. Saudara mau menang, amin? Mau menang atau mau kalah?
Ya, mau menang. Karena di awal pendahuluan saya sudah jelaskan tentang pertandingan. Kita lagi dalam pertandingan, sama seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, kita pun harus akhiri pertandingan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Haleluya. Karena pertandingan, setiap pertandingan itu selalu memiliki garis akhir, saudara. Ya, dan setiap perlombaan ada apa? Hadiah. Amin. Haleluya. Hadiah kita apa? Mahkota kehidupan, ya. Haleluya. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, Elohim tidak hanya memanggil kita untuk memulai, tapi untuk menyelesaikan dengan setia. Sekalipun banyak liku-liku, banyak persoalan yang harus kita hadapi, tekanan ekonomi, semua hal, selesaikan sampai akhir. Amin. Jangan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Amin. Jangan menyerah. Orang dunia aja tahu kok. Jangan menyerah. Jangan menyerah, ya kan? Masa kita kalah dengan orang dunia? Haleluya. Ya, luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan bagi saudara dan saya yang bertahan sampai akhir, Elohim janjikan kemenangan. Luar biasa. Amin. Yang pertama, kemenangan bagi yang setia. Rasul Paulus berkata dengan penuh keyakinan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara perhatikan, Paulus tidak berkata ia hidup tanpa masalah. Ya, ia menghadapi penganiayaan, betul. Ia dipenjara, bahkan ancaman kematian. Akan tetapi Rasul Paulus tetap setia. Dan karena kesetiaannya, dia menyelesaikan garis finish. Dan dia mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Haleluya. Jadi mahkota bukan untuk mereka yang hanya memulai, ya, tetapi untuk mereka yang tetap setia. Makanya saya bilang orang Kristen termasuk yang penyembah Bapa Yahweh, yang hanya cukup beriman, yang tidak menghadapi proses, melewati proses tekanan kehidupan, penderitaan, penganiayaan, bahkan masa sukar, lalu mimpi rapture, itu bohong, saudara. Ya, tetapi justru itu melebihi ketika kita yang setia, yang taat melewati proses demi proses. Ya, itulah keadilan. Bapa Yahweh pasti adil. Amin. Kita yang menjaga itu, sekalipun kita tidak populer, tidak terkenal, kita difitnah, macam-macam, saudara. Tapi kalau kita setia sampai akhir, itulah yang akan di-rapture oleh Bapa Yahweh. Amin. Ya, bukan seenaknya, hanya sekedar beriman, ya kan, hidup lintang kukang, lalu rapture. Oh, itu Bapa Yahweh nggak adil, saudara. Ya, jadi nggak usah khawatir, saudara. Yang kan kita sudah tahu banyak yang terpanggil sedikit. Udah nggak usah dipikirkan, pikirkan bagaimana kita bisa rapture, itu aja. Yang kedua, kemenangan yang kekal. Kemenangan dunia itu hanya sementara. Ya, popularitas bisa hilang, harta bisa lenyap, ya, jabatan bisa digantikan, akan tetapi kemenangan dari Elohim adalah kekal. Ya, mahkota kehidupan tidak bisa dicuri, saudara. Upah yang kekal yang sudah disiapkan tidak bisa hilang. Bahkan pengharapan di dalam Bapa Yahweh tidak akan pernah bisa digoncangkan. Amin. Ya, 1 Yohanes 5:4 katakan, segala sesuatu yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kemenangan bukan tanpa perjuangan. Ya, kemenangan iman bukan datang dengan mudah. Ada harga yang harus dibayar. Betul? Apa yang harga yang harus dibayar? Menolak godaan dunia, betul? Bertahan dalam tekanan hidup, betul? Tetap berdoa sekalipun belum dijawab, betul? Tetap melayani sekalipun masih lelah, hati lelah, betul? Karena dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan, iya,
ya, bertahun-tahun untuk suatu perlombaan, ya, luar biasanya dia menahan sakit, menolak kesenangan, dia disiplin latihan setiap hari. Kenapa? Karena ia tahu ada medali di akhir finishnya, saudara. Ia nggak peduli dengan yang lain. Sama dengan kita pun demikian, saudara. Sebagai orang percaya, kita menolak dunia, kita bertahan dalam penderitaan, kita tetap setia di dalam iman, karena kita tahu ada mahkota kehidupan yang Bapa Yahweh sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Itu yang selalu saya katakan, ya, yang berjuang yang akan mendapatkan mahkota, bukan yang kepedean. Amin. Sekali lagi, yang berjuang yang akan rapture mendapatkan mahkota, bukan yang kepedean. Ya, jadi saudara, janji kemenangan itu nyata, real. Kemenangan bukan hanya bagi mereka yang memulai iman, tetapi bagi mereka yang mempertahankan iman sampai akhir. Selalu dan selalu saya sampaikan, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Ya, kemenangan bukan hanya diukur dari keadaan dunia, tetapi dari kesetiaan kepada Bapa Yahweh. Ini yang sering saya ingatkan, taat setia, taat setia, taat setia. Amin. Haleluya. Ya, kemenangan juga bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan. Ya, jadi saya tegaskan, kesetiaanmu hari ini menentukan mahkota kekekalanmu nanti. Makanya ayo serius, sungguh-sungguh, jangan on-off timbul tenggelam. Ya, amin. Mau rapture, mau dapat mahkota kehidupan, taat setia. Itu kuncinya. Ya. Dan yang terakhir, sebagai penutup dan ajakan, ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengar firman, bagaimana kita mempertahankan iman di tengah dunia yang berubah, mari kita renungkan kembali bahwa iman bukan hanya soal memulai, tetapi soal bertahan sampai akhir. Amin. Haleluya. Jadi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi tekanan hidup. Ya, mungkin di antara kita mengalami masalah ekonomi. Mungkin di antara kita mengalami masalah pekerjaan, masalah keluarga, ataupun kesehatan. Mungkin ada yang sedang berada dalam badai besar, atau mungkin ada yang mulai merasa kasihnya kepada Elohim mulai menjadi dingin. Hari ini saya tegaskan, jangan pernah menyerah. Amin. Dan jangan pernah tinggalkan Elohim. Jangan pernah tinggalkan Bapa Yahweh. Ingat, dunia boleh berubah, tetapi Elohim tetap sama. Keadaan boleh menekan, tetapi janji Elohim tidak akan pernah gagal. Badai boleh datang, tetapi tangan Elohim tidak akan pernah melepaskan kita. Matius 24 ayat 13 dikatakan, sekali lagi saya ingatkan, barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, sebagai ajakan untuk kita, ya, hari ini adalah saat untuk saudara dan saya mengambil keputusan. Ya, bagi yang juga menyaksikan YouTube ini, tetap melangkah bersama dengan Elohim sekalipun terasa berat. Amin. Tetap setia sekalipun dunia menawarkan kompromi. Amin. Tetap berdoa sekalipun doa belum dijawab. Amin. Tetap berpegang kepada firman sekalipun keadaannya tampak gelap. Ya, jadi mari kita pegang janji Elohim, di mana Ia akan menguatkan, memelihara, dan membawa kita kepada pengharapan yang kekal. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah biarkan imanmu padam. Jangan pernah biarkan kasihmu dingin, dan jangan pernah biarkan dunia mencuri pengharapanmu. Tetaplah setia, sebab hanya kemenangan maksud saya hanya bagi mereka yang mempertahankan iman sampai akhir. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.